dia menghadapi sifat indigonya. Ya, itu disebut orientasi tokoh. Tapi bagaimana kalau Sania ingin mengambil orientasi yang bukan tokoh, tetapi tempat? Misalnya seperti ini. Rumah berlantai 3 itu sunyi. Nampak pagar atau nampak gerbangnya sangat suram. Cat-cat di gerbang tersebut mulai mengelupas. Di depan gerbang nampak sehektar halaman yang ditumbuhi oleh ilalang dan pohon. Di antara rimbunnya pohon bambu, nampak seruas jalan sempit menuju satu pintu rumah yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang sangat klasik. Ukiran itu memiliki simbol-simbol yang hanya dimengerti oleh masyarakat zaman dahulu. Rumah itu kokoh, layaknya pintu tersaji di ujung jalan tersebut. Namun sayangnya rumah itu lampu di antara ruangan dan di depan rumah dinyalakan dengan remang-remang. Nah, di sini Sania sedang mendeskripsikan sebuah lokasi yang membawa penonton terhadap rumahnya Sania. Jadi orientasi itu bukan hanya kepada tetapi juga kepada tempat. Jadi kalian boleh memilih. Selain tempat apa lagi, Nak? Boleh kalian waktu. Waktu itu bisa waktu senja, pagi, sore, atau musim. Misalnya Agustus di Ciputat Timur. Bukanlah bulan yang baik bagi stamina manusia. Bulan ini seharusnya menjadi bulan peralihan antara musim kemarau dengan musim penghujan. Sayangnya, sayangnya global warming telah mengubah musim yang ada di Indonesia menjadi tidak seperti biasanya. Tak heran, Agustus ini menjadi Agustus kering dan Agustus basah yang membuat seluruh masyarakat merasakan demam yang tidak terkira. Nah, di sini Sania mulai memperkenalkan atau mengenalkan musim atau waktu yang akan mengawali cerita tersebut. Baik, itu dijadikan dalam satu bab. Bu, satu bab berapa paragraf? Tulis saja dulu. Minimal 1 word kalian isi. Jadi nggak harus takut, aduh Bu bagaimana ya Bu ya, saya baru bisa jadi 3 paragraf. Nggak apa-apa. Bu, saya cuma bisa 2 paragraf. It's okay. Yang penting kalian ya. Nah, setelah orientasi, kalian mulai masuk ke dalam penyebab konflik. Yang kita angkat adalah tokoh Sania misalnya. Penyebab konflik apa di sini? Nah, sebelum kita membuat penyebab konflik, kalian harus melihat Sania sebagai tokoh yang akan kita ambil. Maka mau tidak mau kita harus mengupas Sania dari fakta yang dia alami saat dia hidup. Maka kita harus membuat rangka Sania usia berapa yang menjadi usia-usia emas untuk kita angkat menjadi sebuah cerita. Misalnya, Sania kecil, umur 5 tahun sudah bisa melihat tuyul misalnya. Oh, 5 tahun bisa melihat tuyul. Oh, 7 tahun bisa berkomunikasi. Oh, 8 tahun diserang oleh makhluk halus. Oh, umur 12 tahun dia dianggap cenayang oleh teman-temannya. Oh, waktu SMP dia menjadikan kelebihannya menjadi sebuah input cuan atau menjadi sebuah pendapatan. Dia akan menarik teman-temannya untuk
mengulik siapa yang ada di belakang teman-temannya. Nah, kita lihat beberapa fakta tersebut harus kita runtunkan secara sistematis. Nah, dari semua konflik tersebut kita akan cari penyebab konfliknya apa. Sudah melihat tuyul, berarti konfliknya apa? Sania ketakutan karena dia berbeda dari yang lain. Yang kedua, Sania bisa berkomunikasi. Konfliknya apa? Ketika dia berkomunikasi, dia harus memanajemen waktu. Kapan dia harus berkomunikasi supaya tidak dilihat oleh teman-temannya. Atau dia harus memanajemen bagaimana psikologis dirinya untuk menghadapi makhluk-makhluk tersebut. Lalu ketika dia diserang oleh makhluk gaib, bagaimana konflik itu menjadikan seorang Sania mengatasi berbagai gangguan, baik internal maupun eksternal. Lalu waktu kelas 6 dia dijadikan cenayang oleh teman-temannya. Otomatis yang namanya cenayang ada pro dan kontra. Nah, bagaimana kita ceritakan Sania menghadapi pro dan kontra terhadap cenayang yang menjadi julukannya. Nah, lalu di SMP dia justru menghasilkan kelebihan indigonya menjadi sebuah pendapatan. Nah, di sini kita lihat penyebab konflik itu semuanya cuma satu. Penyebabnya adalah Sania yang terlahir sebagai indigo. Maka di penyebab konflik kita ungkapkan terlebih dahulu mengenai usia emas pertama kali Sania menyadari bahwa dirinya indigo, yaitu berarti pada usia 5 tahun. Nah, bab berikutnya berarti mengenai menuju konflik. Otomatis dari umur 5 tahun kita ceritakan yang tadi 7 tahun. Selanjutnya kita ceritakan menjadi konflik 1, konflik 2, dan konflik 3. Setelah itu kita masuk kepada puncak konflik. Puncak konfliknya mana? Oh, ketika Sania SMP. Kelas 6. Dijuluki sebagai cenayang. Itu dia bingung. Antara pro dan kontra itu mempengaruhi psikologisnya. Bisa saja itu mempengaruhi nilai edukasi Sania. Nah, itu disebut puncak konflik. Ketika sang tokoh mulai tidak berdaya dengan banyaknya konflik. Itu disebut klimaks. Itu dalam satu bab. Nah, berikutnya kita masuk kepada evaluasi. Jadi bab pertama itu abstraksi, bab kedua itu orientasi, bab ketiga itu penyebab konflik. Lalu konflik 1, konflik 2, puncak konflik. Lalu bab berikutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi adalah pemecahan masalah awal. Jadi ketika umur 5 tahun, Sania kan baru sadar bahwa dirinya indigo. Maka dia bisa melihat tuyul. Nah, munculkan bahwa di bab tersebut ada teman yang juga bisa melihat tuyul, tapi dia tidak berbicara dengan Sania. Dia justru menyalahkan Sania kenapa dirinya bisa melihat tuyul. Dia menyangka bahwa Sania memberikan ilmunya kepada dia. Jangan diselesaikan di bab tersebut. Selesaikan di bab evaluasi. Jadi setelah puncak konflik, berarti puncak konflik itu ketika dia kelas 6, diceritakan berikutnya, dievaluasi, ya setelah kelas 6, kita ceritakan SMP, jangan SMP-nya nanti di resolusi ya. Kita ceritakan kelas 6, lalu kita masuk ke evaluasi, bahwa ketika lulus-lulusan dia bertemu lagi dengan temannya yang waktu umur 5 tahun. Nah, di situ kita selesaikan bahwa temannya akhirnya sharing dengan Sania dan menyadari bahwa mereka berdua memiliki kelebihan. Bukan ilmu yang ditularkan. Nah, itu ada di evaluasi. Jadi pemecahan awal konflik. Sementara kita akhiri dengan resolusi. Resolusi itu bagaimana sang tokoh menemukan pemecahan masalah terhadap konfliknya. Wah, ternyata dia bisa menjadikan kelebihannya, yaitu indigo, menjadi sebuah pemasukan yang membuat dia memiliki sesuatu keunikan yang bisa diterima oleh teman-temannya. Nah, nanti di akhir cerita kalian boleh mengakhiri dengan happy ending atau dengan katastrofi. Katastrofi itu ini ya nak, cerita yang diakhiri dengan
hal yang tragis atau yang sedih atau berbau bawang. Jadi kalau ada happy ending, nggak ada yang namanya akhir cerita sad ending. Sad ending itu namanya katastrofi atau tulisannya katastrofi. Nah, akhir cerita bukan hanya bahagia dan sedih, tetapi juga boleh kalian jadikan alur menggantung atau akhir cerita menggantung atau solution. Contohnya seperti kalian ketika menonton film Anaconda. Jadi ketika gedung itu sudah dihancur, sudah dibom, pemeran utamanya sudah senang karena selamat, tiba-tiba di akhir film digambarkan bahwa di antara runtuhan ada satu telur yang diprediksi adalah telur dari anaconda tersebut. Atau seperti kalian membaca sebuah novel yang sangat viral di zamannya, misalnya Harry Potter atau Breaking Dawn. Nah, setiap novel tersebut selalu diakhiri dengan cerita menggantung supaya pembaca atau penonton menantikan kelanjutan cerita. Ya, jadi nanti novel kalian boleh diakhiri dengan kisah bahagia, kisah sedih, atau menggantung. Ibu serahkan ke kalian. Nah, bagian terakhir adalah koda. Koda itu bagaimana persepsi pembaca terhadap novel kita. Jadi koda tidak ada di dalam novel kita. Koda itu hanya dapat kita ketahui jika orang tersebut membaca novel kita. Apakah mereka bisa mengambil hikmahnya, mengambil nilai-nilainya, tapi di dalam penyusunan novel sejarah, koda tidak kalian buat. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya atau tidak? Silahkan. Karena ini terkait tugas nih. Kalau kalian tidak bertanya, kalian nggak akan bisa menulisnya. Baik, silahkan. Ada yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ayana, ada yang bertanya Ibu, atau tidak? saya ingin Ya, bertanya, Bu. silahkan. Satania ya? Iya, Bu. Ya, sebentar, Prof. Ibu nyari pensil, pensilnya melarikan diri ke planet mana ini ya? Bentar. Pinjam pulpen dulu. Bentar ya, Sal. Oh, ini udah ketemu. Oke. Silahkan, Sal. Ibu kan kemarin kebagian apa kan absennya itu jadi ada yang kebagian cerita sejarah non fiksi sama cerita sejarah fiksi. Itu berarti nanti bikin novel sejarahnya juga sesuai sama yang kemarin kebagiannya, ya, Bu? Oh, begini, Sal. Pertanyaan yang bagus ya. Terima kasih. Jadi, Ibu ada kesempatan untuk menjelaskan. Begini, yang kemarin mendapat teks cerita sejarah fiksi, boleh melanjutkan. Jadi tinggal diubah antara paragraf menjadi sebuah bab. Tinggal ditambah-tambahkan lagi paragrafnya atau dikembangkan kembali. Nah, bagi yang mendapat tugas teks cerita sejarah non-fiksi, mau tidak mau harus membuat dari awal. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Ya sama-sama, Safa. Nah, selanjutnya, tapi misalnya Safa merasa bahwa kemarin itu tidak memiliki peluang untuk dikembangkan. Itu hanya sekedar cerita sejarah saja. Safania ingin mengembangkan lagi dari cerita yang lain. Bu, saya dapat ide baru. Monggo silahkan, Safa mengembangkan cerita baru. Yang penting bagaimana enaknya kalian. Ya, target Ibu tidak meminta banyak dari kalian. Yang penting kalian bisa nulis saja. Bisa membuat bukti dari pengalaman kalian, lalu kalian imajinasikan dalam bentuk tulisan. Seperti itu ya, Safa dan teman-teman. Nah, Baik, baik. Bu. Adakah? Terima Iya, kasih, Bu. ya sama-sama. Baik, adakah yang mau bertanya lagi, Nak? Ayo, adakah yang mau bertanya lagi? Sepertinya sambil nunggu pertanyaan kita lanjutkan dulu ya. Nah, ciri kebahasaan sama seperti ciri kebahasaan teks cerita sejarah yang kemarin.
ada kata bermakna lampau, ada urutan waktu dalam bentuk konjungsi, ada verba material. Nah, ini tidak akan Ibu jelaskan lagi karena ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ya. Saja terlebih dahulu. Kalian tidak perlu berpikir, aduh verba saya cuma ada satu. Nggak masalah, yang penting kalian tulis saja dulu. Karena apa? Nanti pengumpulannya bisa kalian edit kembali. Ya, jadi untuk novel sejarah ini bentuknya adalah proyek yang kalian buat dalam agenda yang akan Ibu share nanti. Ya, jadi jangan terburu-buru. Kalian tulis saja dulu, nanti bisa diperbaiki. Ya, nah ini penugasannya, Nak. Bagaimana menyusun novel sejarah? Yang pertama kalian harus menentukan peristiwa dulu. Misalnya tadi kita mau ambil Safania, maka Safania harus melihat peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi dalam hidupnya. Yang mana yang mudah untuk diangkat sebagai sebuah cerita. Lalu misalnya tadi misalnya tadi Sania ya maaf, misalnya Safa ingin mengangkat sebuah lokasi, misalnya SMA Negeri 4, boleh diambil SMA Negeri 4 dari tahun berapa, kejadiannya apa saja, boleh kalian kembangkan. Nah, setelah menentukan peristiwa, kalian buat kerangkanya supaya sistematis. Jadi kayak tadi, Sania umur 5 tahun, 7 tahun, kelas 12, SMP itu jadikan sebuah sistematika. Karena bentuk novel sejarah adalah sesuai kronologis cerita. Berikutnya, kalian harus mengumpulkan fakta dan data. Kayak tadi, kalau Sania akan mengambil dirinya sebagai tokoh, maka dia harus mencari fakta yang ada di sekitarnya. Boleh nanya kepada ibu, tetangga, kakak, dan keluarga lainnya sebagai bahan untuk mengimajinasikan. Demikian pula dengan Safa. Misalnya Safa mau mengambil VCR sebagai novel sejarah, maka Safa harus mencari fakta dan data kepada penghuni VCR sebelumnya supaya nanti bisa berkembang, ya. Setelah itu mulai kalian mendeskripsikan dari kerangka-kerangka tersebut, dari fakta data tersebut, kalian mulai berimajinasi. Nah, penugasannya harus kalian ketik. Kenapa? Karena kalian boleh mengedit. Boleh di akhir-akhir bab kalian mau mengganti ulang, nggak masalah. Makanya harus diketik. Kalau ditulis tangan nanti berbahaya. Tangan kalian bisa kram. Sementara untuk merebonding tangan, itu nggak ada salonnya. Kalau rebonding rambut yang keriting ada salonnya. Tapi kalau merebonding tangan yang keriting itu nggak ada. Maka kalian harus mengetik dalam bentuk Word. Marginnya topnya 4, yang lainnya 3. Huruf dalam novel itu Times New Roman 12, sementara untuk judul 14 dengan spasi 1,5. Setiap bab diserahkan setiap minggu. Jadi untuk minggu ini kalian menyerahkan bab 2. Kenapa? Bab satunya di akhir, karena dia abstraksi tadi. Kita mengambil dulu konflik-konflik yang akan kita jadikan pemancing dalam bab 1. Ya, jadi kalian membuat bab 2 yaitu orientasi. Dikumpulkannya hari Minggu. Setiap kalian kumpulkan per minggu, itu dinilai sebagai proses. Jadi misalnya Nabila, Bu, saya bab 1, bab 2-nya pengen ini. Tapi setelah minggu ketiga, Nabila berubah pikiran. Bu, saya mau mengubah bab 1 supaya bab 2 supaya nyambung dengan bab berikutnya. Boleh. Bu, saya mau mengubah ulang, saya akan kejar minggu ini. Boleh. Ya. Jadi nanti ada nilai proses, ada nilai akhir. Nilai akhir adalah ketika seluruh novel itu sudah jadi. Baik. Nah, ini adalah contohnya. Lalu selesai. Selamat mengerjakan tugas. Demikian sharing dari materi Ibu. Oh iya, sebentar. Bentar ya, Nak ya. Baik, sambil menunggu Ibu membuat laporan mengenai Zoom. Adakah yang mau bertanya?
Sebutkan nama, nak. Ya. Ii Masitoh. Ya, Nasifa. Oke, silakan Nasifa. Ii Masitoh, Bu. Oh, Iim. Oh, Iim Masitoh, maaf, maaf. Ya, silakan Iim. Ibu, saya masih bingung. Abstraknya itu nanti ditaruhnya itu di bab 1 atau gimana ya, Bu? Gini, Im. Dia letaknya di bab 1. Tapi diserahkannya setelah novel kalian berakhir. Jadi misalnya Iim udah buat nih bab 2 orientasi sampai kepada resolusi. Iim udah selesai nih ceritanya. Baru Iim pilih mana konflik yang dijadikan abstraksi. Jadi abstraksi dikumpulkan setelah resolusi jadi. Oh ya, Bu. Jadi kita tetap udah bikin, cuma nanti dikumpulinnya nanti ya, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Iim. Selanjutnya, Nak, apakah ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya mau nanya. Oke, Siti ya. Iya. Kan ada 30. Oh, berarti IPA 5 30 itu absen ya. Oke, silakan Siti. Ibu, berarti yang sebelumnya milih non-fiksi, sekarang temanya itu cari yang fiksi ya, Bu? Atau tetap boleh non-fiksi tapi cari judul lain? Baik, terima kasih Siti. Nah, Ibu. Jika kalian kemarin bentuknya non-fiksi, maka kalau kalian tidak mau mengubah objeknya, kalian tinggal tambahkan imajinasi. Tapi seandainya kalian kesulitan, kalian boleh buat dari awal. Ya, begitu Siti. Iya Ibu, berarti yang boleh buat dari awalnya itu yang boleh yang fiksi juga ya Bu? Boleh, semuanya boleh buat dari awal. Yang penting tidak menyulitkan kalian. Makasih Ibu. Yuk sama-sama. Nak, karena sebentar lagi Zoom-nya berakhir, Ibu mohon maaf, tolong kalian aktifkan kamera, karena Ibu harus mengirim foto kalian sebelum Zoom-nya habis. Nah, nanti kalau Zoom-nya habis, kalian langsung membuat draft-nya saja ya. Jadi tidak harus masuk lagi ke Zoom, kalian bikin draft-nya. Kalau ada pertanyaan, ajukan melalui WA Group. Ya, baik untuk on-cam mohon segera Nak, karena waktu kita tinggal 1 menit. Monggo, silakan. Untuk room pertama, Safitri, Rohma, oke. Safania belum, Arya Jela belum, Anissa Naila belum, Cahya Istiqomah belum. Oke, untuk room yang pertama, Apisa kemana ya? Segera Nak, tolong Nak. Indra wajahnya tolong perlihatkan. Oke, room 1 seadanya dulu. Bentar ya. Untuk room 2. Untuk, mohon maaf, ketua kelasnya siapa Nak? Ya Nak? Saya Bu. Saya itu siapa? Ibu lagi ini. Messi Sakila Bu. Messi Sakila. Nah, Syakila, Ibu boleh minta tolong cek lagi anak-anak yang ada di Zoom ya. Oke Karena Bu. Nanti anak-anak yang ada di Zoom dapat nilai tambahan untuk ulangan ya. Iya Bu. Oke, thank you. Baik, terima kasih sudah Ibu screenshot. Adakah yang mau bertanya kembali, Nak?